Selamat malam, nama saya Bravio Rafael Dambe, NIM 2102111600036. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pemrograman jaringan, yaitu aplikasi FTP Client. Di sini kita memiliki dua proyek, yaitu aplikasi FTP Client, aplikasi FTP dengan kode aplikasi FTP Client sebagai berikut, dan proyek FTP Server dengan kode aplikasi FTP Server sebagai berikut. Kita masuk dulu pada aplikasi FTP Client. Di sini kita import dulu beberapa fungsi Java, JavaNet untuk jaringan, Java I/O untuk input/output. Lalu setelah itu di sini kita memiliki beberapa kelas. Pertama-tama aplikasi FTP Client dengan fungsi dan fungsi utamanya. Di sini kita deklarasikan sebuah soket di mana aplikasi FTP dan FTP Client dan FTP Server akan berkomunikasi di sini dengan IP address dan portnya. Lalu ada transfer file client. Di sini ini berfungsi untuk mentransfer file dari client dengan parameter soket yang digunakan. Lalu di sini dipanggil fungsi display menu. Lalu di sini merupakan kelas transfer file client. Pertama-tama ada 4 deklarasi: socket, data input stream, data output stream, dan buffer reader. Lalu pada fungsi utamanya, di sini kita kasih value untuk semua variable. Client socket sama dengan socket di atas, din sama dengan data input stream, dia akan baca input stream dari client socket ini. Sama juga dengan dout, dia baca output stream atau yang keluar. Dan buffer reader berfungsi untuk melangsungkan fungsi input dari transfer file client. Dan di sini ada catch namun tidak diisi di sini jika ada error, jika try tidak berhasil. Lalu juga di sini ada fungsi send file. Di sini dia akan berfungsi sebagai berfungsi sebagai menu yang kita dapat lihat nanti. Dia akan print enter file name dan beberapa pesan lainnya. Jika di sini file tidak ada, dia print file not exist. Dan di out ini dia akan kasih di output stream file not found. Dan juga di sini kita baca nama file dan dia laksanakan fungsi br readline, dia baca. Oke, di luar if ini ada juga di out write utf file name. Dia akan tulis file name yang telah kita kasih pada input. Lalu di sini ada string message from server sama dengan din read utf. Din read utf ini berfungsi untuk menerima pesan dari FTP server jika pesan itu merupakan file already exist. Maka ini persamaan ini berarti jika pesan itu bukan merupakan file already exist, sama dengan file already exist, maka dia akan memberikan pesan untuk kita bahwa file telah ada. Apakah kita mau overwrite file yang telah ada tersebut?
Dan jika kita pilih yes, dia akan kasih pesan, pada server Y, dan jika tidak, dia akan kasih pesan N. Lalu kembali lagi pada bagian utama send file, dia akan print sending file, dia akan beritahu pada kita bahwa file telah sementara dikirim. Ada juga di sini file input stream fin sama dengan new file input stream f dan ch. Di sini kita akan lakukan kita baca input stream dan kita tulis pada kita akan tulis ini ch ini, dan jika ch ini tidak sama dengan 1, kita tutup fin dan kita print read utf. Bagian ini berfungsi untuk membaca input yang diberikan, bukan membaca, tapi untuk memberikan file byte per byte. Dan jika ch ini tidak sama dengan 1, yang berarti jika end of file telah dicapai, maka dia akan tutup ini semua dan dia akan print. Lalu juga selain fungsi send file, ada juga receive file. Dia akan menerima file yang diberikan oleh server. Di sini fungsinya mirip seperti send file. Ada string file name. Kita diberikan pesan untuk memberikan file yang kita mau. Dan di sini merupakan pesan dari dan untuk FTP server. Di sini ada beberapa perbandingan kasus. Jika misalnya file tidak didapatkan, dia akan print. Jika pesan yang diberikan FTP server adalah ready, maka dia akan siap menerima file. Lalu dicek lagi, jika file itu ada, maka dia akan memberikan pesan apakah kita akan overwrite pesan yang telah ada tersebut. Jika tidak, kita ambil file. Lalu di sini ada file output stream fout, sama rupa tadi, sama seperti ini. Dia akan byte per byte, dia akan tulis apa yang telah diterima dari FTP server. Dan jika CA sama dengan tidak sama dengan -1, berarti telah dicapai end of file, dan default ini akan tutup dan dia akhirnya akan memprint apa yang telah didapatkan sebelumnya. Terakhir ada display menu, ini sebagai untuk membantu UI. Di sini ada beberapa pilihan, 1, 2, kirim file, terima file, dan tutup program. Di sini kita disuruh untuk memasukkan pilihan yang kita inginkan. Dicek apa pesan itu, dan dia jalankan fungsi antara fungsi send file, receive file, atau dia akan tutup sistemnya.
Ya, setelah itu kita masuk pada FTP server. Seperti sebelumnya, kita import beberapa fungsi Java, dan lalu di sini ada fungsi utama. Seperti pada aplikasi FTP client, soketnya merupakan 5217, dan dan informasi itu disampaikan, di print. Lalu di sini dicek jika ada koneksi. Jika ada koneksi dari FTP client, dan dia akan selalu accept koneksi tersebut. Lalu di sini ada kelas transfer file. Deklarasi seperti sebelumnya, client SOP, in, out untuk input dan output stream. Di sini diinformasikan bahwa FTP client telah tersambung dan dia start. Dan jika ada error pada try, di sini akan diberikan di sini. Lalu ada fungsi send file, sama seperti pada FTP client. Fungsinya dan receive file, fungsinya sama seperti yang ada pada FTP client. Ya, untuk fungsi receive file, dia mirip jika kita lihat di sini, kita bandingkan fungsi send file pada client dan fungsi receive pada server. Di sini ada beberapa option. Ya, misalnya di sini jika kita beri option Y untuk override, di sini dia cek, dan dia akan melakukan fout. Dia akan tulis di atas file yang telah ada itu di override, dan jika tidak ada, dia hanya return. Dia tutup fungsi receive file ini. Kita juga lihat pada receive file ada hubungan. Ya, di sini dia cek apakah F ada. Jika tidak ada, dia tulis file not found, dia kirim pada FTP client. Dan jika pesannya didapat file not found, dia akan tulis file not found on server pada terminal, pada print, dan dia akan tutup fungsi. Ya, terakhir ada fungsi run. Dia akan bandingkan jika dia dapat pesan, dia akan menulis pesan menunggu komen selama belum ada komen, dan dia akan baca jika ada input. Jika pesan yang ada itu get, dia akan melaksanakan fungsi
kirim file. Jika pesan yang didapatkan send, dia akan menjalankan fungsi receive, dan jika pesan yang didapatkan disconnect, maka dia akan menutup koneksi dan menutup program. Ya, setelah itu kita lihat langsung kedua kode ini berjalan. Kita buka dulu file dari aplikasi FTP dan server FTP. Di sini kita memiliki dua teks. Kita hapus dulu. Kita coba membuat file baru. Di sini kita tulis aplikasi ini jadi kita save, lalu kita jalankan. Pertama kita jalankan dulu FTP servernya, dia akan menunggu koneksi, dan lalu kita jalankan klien. Kita mencoba kirim file, yaitu file .txt ini. Oke, sending file. Kita lihat kembali di FTP server. Sepertinya ngebug ini. Dan jika kita lihat di FTP server, dapat terlihat bahwa telah diterima file .txt-nya. Kita update di sini. Coba jalankan. Kita coba jalankan pada aplikasi FTP. Kita coba receive kembali file .txt tadi. Right. Ya, karena telah ada sebelumnya di direktori aplikasi FTP, maka sistem mendeteksinya dan menjalankan prompt apakah kita mau override. Kita tadi pilih ya, dan jika kita lihat tadi override tersebut terjadi di sini. Sebelumnya baris yang ada hanya ini, dan setelah override telah ada baris ini yang menandakan bahwa kita berhasil mendapatkan file dari direktori FTP server.
Ya, demikian presentasi yang saya buat pada kali ini. Mohon maaf apabila ada yang salah. Terima kasih.